sebagai teman-teman yang bersatu profesi ingin penjelasan dari Pak Ustadz tentunya. Kita banyak sekali di-share tentang bahwa artis itu tidak boleh. Kita sebagai artis itu sebenarnya haram. Gimana menurut Pak Ustadz? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam boleh. Hukum asal sesuatu dalam Islam bukan haram. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Makanya yang mesti ada itu label haram, bukan label halal. Karena hukum asalnya adalah halal. Kalau sudah halal dikasih label halal kan berarti 2 kali lipat. Di mana letaknya haram? Maka kalau ada orang mengharam ditanya, kenapa Ustadz ada orang mengatakan artis itu haram? Yang pertama, karena membuka aurat. Lalu kalau yang dia perankan itu seorang ibu, pakai jilbab, pakaiannya longgar, 20 episode, ke-20-nya nggak ada dia buka aurat. Di mana letak haramnya? Yang kedua, ada sentuhan kulit dengan tak mahram. Kebetulan dalam perannya itu selama 20 episode memang peran dia tak ada sentuhan. Orang ibu di Pantai Jompo tak ada bersentuhan dengan orang. Jadi harus dilihat di mana letak haramnya. Ustadz, itu tari persembahan itu haram. Ada tari persembahan menyambut bupati, menyambut gubernur, kan disambut dengan tari persembahan. Saya tanya, letak haramnya di mana? Karena digunakan kata sembah. Oke, kalau gitu nggak usah kita buat tari sembah. Namanya apa? Tari welcome. Menyambut selamat datang. Tetap haram juga Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis. Oke, kalau gitu jangan anak gadis, kita latih anak TK. Anak TK nari kan lucu. Maka bupati, gubernur ketika lihat anak TK ingat dia anak di rumah. Tapi kalau anak gadis lupa dia bini di rumah. Maka kalau melihat sesuatu itu dilihat di mana letak haramnya. Salah satu sampel yang saya beri adalah haram karena membuka aurat, haram karena berapa banyak orang mengirim saya film-film pendek 5 menit yang tidak ada unsur haramnya tapi menyentuh hati. Yang paling saya ingat adalah ketika seorang gila tidur di depan ruko. Dia usir, dia ini. Tapi ternyata orang itulah yang menyelamatkan dari pencuri. Tidak ada unsur haram di situ. Kenapa kita tidak pernah berpikir membuat film-film kemanusiaan tanpa mempertontonkan aurat, tanpa melanggar ajaran agama? Kenapa tidak buat film pendek yang menyentuh? Satu lagi film dari Cina, itu Thailand, yang film Cina pernah. Seorang direktur perempuan numpang di mobil karyawannya, mobil biasa. Akhirnya di tengah jalan preman-preman orang kaya ngamuk, disangka ini perempuan biasa. Dia telepon, rupanya dia atasan, datang helikopter, akhirnya ketakutan. Enggak ada tuh buka aurat, padahal bukan negara Islam. Kenapa kita tidak pernah berkarya dengan karya tanpa merusak ajaran agama kita, tapi yang kita sentuh adalah hati orang. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu artis, kawan sahabat artis berhijrah, tahajud, beribadah, Allah berikan ilham. Kita menyebutnya ilham, tapi kita menyebutnya good idea. Tiba-tiba muncul ide-ide kreatif untuk membuat penulis cerita, untuk membuat, sehingga nanti akan keluarlah film-film pendek. Mungkin tidak difilmkan di bioskop, tapi justru viewernya lebih banyak daripada bioskop. Berjuta-juta.
Film agama Ustadz sekarang paling tinggi ditonton 800.000 orang. Film agama paling tinggi 800. Dilan 6 juta. Tidak ada agama. Tapi film-film pendek coba lihat, ditonton berapa? Sekian juta, sekian juta. Artinya apa? Tidak ditonton di bioskop, no problem. Tapi ditonton orang di YouTube, di FB, di Instagram. Buat video-video pendek yang lebih menyentuh. Insya Allah, saya berharap penulis-penulis, artis-artis tetap berkarya. Hijrah tidak membuat berhenti dari berkarya. Berkaryanya sebelum hijrah, filmnya buat na'udzubillah dosa, setelah berhijrah justru filmnya mengingatkan orang pada kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, waktu zaman jahiliyah lah istilahnya, kita kan belum berhijab gitu. Terus kita ada diri kita di YouTube dengan sepertinya dosa jariah gitu. Bagaimana ya Ustaz untuk mengantisipasi dosa itu agar tidak terus-terusan, sedangkan kita minta ke YouTube bisa menjadi terus dan sebagainya. Satu, keduanya ada yang bilang bahwa belum yakin, orang bilang bahwa maulid itu adalah bid'ah. Kemudian saya kebetulan memang punya grup sholawat di websitenya, tapi pakai musik gitu, belum pakai hardball. Itu hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ini dulu membunuh orang paling mulia. Yang bicara namanya laki-laki berkulit hitam, Wahsy. Wahsy budak hamba sahaya yang dijanjikan dapat duit merdeka kalau bisa membunuh Hamzah. Maka dia bunuh Hamzah. Kata Wahsy, tangan ini dulu waktu jahiliyah sangat hina karena membunuh orang paling mulia, Sayyidus Syuhada, perang Uhud tahun ketiga. Bagaimana dia cara menebusnya? Tangan yang bergelimang dosa itu juga dia pakai untuk membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab di kampung Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Tangan yang sama, begitu juga wajah yang sama, action yang sama, merubah film-film yang lama menjadi film baru yang bernuansa hijrah, mengingatkan orang. Maka insya Allah ada sentuhan-sentuhan di situ yang mengingatkan kepada penonton, tolonglah hapus, buang file-file yang lama yang kalian simpan. Apakah dengan pesan lagu? Tidak mesti ceramah, tidak mesti artis lalu ceramah, assalamualaikum hai seluruh Indonesia, kalian delete semua filmku ya gitu. Dengan bahasa dia, dengan bahasa tubuh atau dengan bahasa kiasan atau dengan supaya, dan saya yakin orang yang sudah ngaji melihat itu, kasihan kita delete. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang lebih dari kemampuannya. Mudah-mudahan illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman dengan iman yang benar, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Kalau tiga ini dia lakukan, ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua perbuatan dosa mereka dulu bukan diampuni Allah, diganti Allah dengan pahala-pahala kebaikan. Mudah-mudahan ibu bapak termasuk yang diganti dengan pahala kebaikan. Dua, masalah maulid itu bid'ah. Yang jawab bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis. Kemarin pada tanggal 10 Muharram ibu puasa apa enggak? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura? Karena hari itu Allah menyelamatkan Musa.
Padahal Allah menyelamatkan Musa satu kali, tapi diulang bertahun-tahun. Apa hubungannya dengan maulid? Kalau selamatnya Musa boleh disyukuri, maka adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa? Ada. Apa dia? Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid boleh. Yang ngomong siapa? Al-Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis. Ada ulama hafal hadis 300.000 hadis mengatakan maulid boleh. Ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya nggak maksa ibu bapak ikut saya, tapi saya cuman mau ngasih tahu saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak ibu mau ikut ustadz laptop 3 hadis terserah. Ada lagi nggak Pak Ustadz? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500. Kata dia, maulid itu sarana mengingatkan kita pada Nabi, boleh kalau cukup 5 syarat. Pertama, baca maulid sejarah Nabi. Yang kedua, ada tausiah. Yang ketiga, ada baca Quran. Yang keempat, ada tawasobil haq, tawasobil sob, silaturahim. Yang kelima, ada makan makanan. Karena dulu mereka buat maulid itu bersedekah, memotong kambing 3.000 ekor, memotong sapi 1 ekor, penuh jalanan, dan piring manisan-manisan. Maka kalau dianggap hari ini kita buat maulid, cukup sudah syaratnya. Ada mengenang Nabi, ada tausiah, ada silaturahim, dan ada makanan-makanan. Masya Allah. Maka dari tadi saya tidak melihat ke sana, takut hilang bahan konsentrasi. 3, tentang masalah musik. Buka nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ikatan Ulama Sedunia, dia ketuanya. Tinggalnya sekarang di Qatar, Doha, Qatar. Jabatannya pimpinan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Kata beliau, musik sama seperti omongan. Kalau isinya baik, maka baik. Tapi kalau isinya tidak baik, maka tak baik. Musik, gitar, biola, saksofon, akordeon, keyboard, isinya baik. Solawat, doa untuk nikah, mengingatkan pada Allah, mengingat mati, bagus, terus berkarya. Tapi saya dibuli terus Pak Ustadz. Bully membuli ini kan cuma 2. Kalau kita capek, dia terus. Kalau dia capek, kita terus. Maka kita terus, jangan berhenti. Gitu aja kok capek. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa hukum orang baca Yasin tahlil untuk orang mati? Baca Yasin untuk orang meninggal, pahalanya dibacakan untuk almarhum. Sampai apa enggak sampai? Emang pernah ada reportnya? Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Kata sahabat, untuk apa menusukkan pelepah korma di makam? Kata Nabi, ini pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tasbih pelepah korma aja sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan,
bacaan Yasin Abdul Somad nggak sampai, berarti dia menghina saya lebih hina dari pelepah korma. 2. Baca kitab judulnya Ar-Ruh, terjemah bahasa Indonesia Roh, penerbit Pustaka Al-Kausar Jakarta, penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, meninggal, dia pesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan 3 ayat ujung Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai untuk orang mati. Saya sudah sebutkan dalilnya. Kalau nggak percaya juga, tolong kasih saya nama lengkap. Nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu arti tahlil. Habis itu, ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada orang meninggal. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Namanya Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Majmu' Fatawa. Man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali. Summa ahda sawabahu lil mayyit. Kemudian dikirimkan hadiah pahalanya ke mayat. Intafa'a bihi. Pahalanya sampai. Kurang apa lagi? Ustaz marah nih? Enggak, memang begitu gayanya. Apa syarat kita boleh menjamak sholat? Jamak qasar, zuhur 2, asar 2, syaratnya harus safar, musafir. Jarak musafirnya berapa? 89 km. Kalau payah ngingat 89, ingat aja Wali Songo 90. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 9 90 boleh qasar. Adapun jamak, ini jamak zuhur tetap 4, asar tetap 4, maghrib tetap 3, isya tetap 3 pada saat kondisi darurat tingkat tinggi. Kakak kita kemo, tidak ada musafir karena rumah dekat samping rumah sakit. Kemo dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gimana sholat maghrib dengan sholat isyaknya? Jamak tapi nggak pakai qasar. Gimana sholat zuhur dan sholat asarnya? Qadha. Karena kalau kan bisa sholat gini Pak Ustadz, orang kemo nggak bisa, bergeser dikit kabelnya terbakar, urat-urat. Maka dia berapa jam? Mudah-mudahan saudara kita yang kemo sehat. Saya ulang sekali lagi, kalau dia qasar mesti ada safar, mesti ada musafir. Tapi kalau tidak, darurat tingkat tinggi, maka boleh jamak tapi enggak qasar. Tapi daruratnya tingkat tinggi, dokter operasi 5 jam. Dari start jam 12, start jam 11 selesai. Nah, itu jamak takhir. Karena 11 belum masuk waktu zuhur. Nanti selesai operasi, asarnya 4, zuhurnya 4. Jamak tidak pakai qasar. Karena kalau dia tinggalkan pasien mati. Tapi jangan gara-gara ini dikit-dikit jamak. Dikit jamak. Ente kok jamak sih? Kondangan. Arisan jamak, kondangan jamak. Baik. Kalau kita menjamak sholat, mana yang harus kita dulukan? Sholat yang dijamak atau sholat yang pada waktu? Kalau jamak takdim, mesti zuhurnya dulu. Kalau jamak takdim, mesti maghribnya dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak ada, mesti maghrib dulu atau isya dulu. Jamak takhir sholat
Zuhur dilaksanakan di waktu asar. Kalau ada imam yang buat zuhur dulu, berarti dia menjaga urutan, karena lebih dulu zuhur baru asar. Kalau dia buat asar dulu, melihat waktunya, karena zuhur numpang di waktu asar. La yustaratu fihil mualat, tidak disyaratkan mesti berurutan. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili, Dekan Fakultas Syariah Islamic Law Universitas Damaskus, Suriah. Tapi kalau jadi imam sholat maghrib jamak takhir, makmum mesti dikasih tahu. Makmum, ini kita maghrib dulu. Kalau enggak nanti imam 3, makmum yang isya. Mesti kasih tahu makmumnya. Kalau sebelum berdoa kita baca ila hadratin nabi al-fatihah, boleh apa enggak Pak Ustaz? Ila hadratin nabi artinya saya kirim fatihah ini untuk nabi. Tidak kita baca pun tetap sampai ke nabi. Enggak pun kita baca tetap sampai ke nabi. Kenapa? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan, dia dapat pahalanya automatically. Lalu kenapa kita ucapkan ila hadratin nabi? Sama seperti Bapak. Tidak pun dikatakannya I love you full. Dia tetap cinta sama ibu. Tapi kadang ibu nggak percaya. Speak up, kata dia. Pak Ustadz, nanti 5 tahun ke depan Pak Ustadz tidak usah ikut politik lagi ya. Saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Saya tidak pernah ikut politik. Saya bukan orang partai. Saya tidak pernah menyebut calon. Saya tidak pernah menyebut partai. Dengar baik-baik. Bahwa saya bertemu orang tokoh politik, maka semua orang bertemu. Bertemu. Tidak pernah mengajak. Pahami dengan baik. Mendoakan, bertemu. Yang nyuruh Ustadz siapa? Ulama. Bukan saya pandai-pandai sendiri. Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak ada ambil uang. Saya tidak ada proyek. Saya bukan minta jabatan. Ulama nyuruh saya temu, doa. Maka bertemu, doa. Bahwa jadi pesan ini bagus. Memang saya tidak pernah ikut. Jadi nggak usah khawatir. Saya paham. Ini adalah jamaah yang tidak tahan melihat saya kena bully. Kami nggak tahan Ustaz. Kalau kami kena bully nggak apa-apa Ustaz. Tapi ketika Ustaz kena bully kami. Perlu dipahami bahwa saya bukan politisi praktis. Dengar baik-baik. Tidak pernah mengajak, tidak pernah jurkam, tidak pernah jadi apapun. Hanya orang bertemu tokoh dan mendoakan. Makanya kalau dibawa ke pengadilan manapun tidak cinta.